Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2024. Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, dan untuk itulah kita diciptakan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau, dan kita termasuk mudah-mudahan orang-orang umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali kita taat kepada Allah, kita mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah apalagi yang wajib. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah, baik yang hukumnya makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah pergi. Tugasnya yang mulia sudah selesai. Namun tamu yang mulia tersebut sering kita tinggalkan sendirian begitu saja. Ramadan sering kita katakan istimewa, namun perlakuan kita kepadanya tidak istimewa apalagi luar biasa. Sementara oleh-oleh yang Ramadan bawa untuk kita adalah Al-Quran, nyaris tidak kita sentuh. Boleh jadi di antara kita hanya membacanya beberapa ayat saja atau beberapa kali saja, bahkan tidak sempat menghatamkannya, menamatkannya, walaupun hanya 1 kali. Dan justru kita kalah sama waktu yang kita gunakan untuk apa? Untuk gadget kita, untuk handphone kita, untuk sosial media kita, update status, membalas pesan, membalas inbox. Dan sungguh Ramadan telah pergi, namun begitu
solat kita tidak pernah bertambah khusyuk, kalah telak dengan ingatan kita kepada kebutuhan hari raya, kebutuhan lebaran. Boleh jadi masih banyak di antara kita yang tidak sungguh-sungguh mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disibukkan dengan urusan THR dan segala perlengkapan hari raya. Mengapa Ramadan sering kita tinggalkan sendirian kaum muslimin? Padahal dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, yang wajib kita layani. Hampir-hampir seluruh waktu siang dan waktu malam tidak banyak kita pakai untuk beramal soleh, menambah pahala. Sepertinya kita ini masih dikalahkan, masih disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang tidak pernah cukup, tidak ada habis-habisnya. Boleh jadi hanya sedikit sekali kita yang rajin bersedekah. Karena khawatir apa? Khawatir tidak cukup ongkos pulang kampung dan tak cukup untuk kebutuhan lebaran dan mengisi liburan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah pergi. Sepertinya dia bertamu kali ini bagaikan tamu yang tidak dianggap, yang tidak diharapkan kehadirannya. Boleh jadi ketika Ramadan pergi saat ini, hampir tidak ada kita yang menyesal di antara kita. Dan padahal tamu yang mulia Ramadan ini membawa kemuliaan yang sangat banyak, keberkahan, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Tidak seharusnya ketika Ramadan pergi kita dalam keadaan penuh kesia-siaan, tetap dalam kelalaian, tetap tidak merasa rugi sedikit pun. Padahal kerugiannya tidak sebanding dengan harta benda dunia yang pernah kita miliki, yang termahal yang pernah kita miliki, tidak sebanding. Sulit untuk mendapatkan predikat takwa yang telah Allah janjikan kepada kita. Sulit untuk mendapatkan ampunan yang berlimpah ruah. Sulit untuk kita bisa meraih keutamaan sabar. Lebih-lebih dalam meraih malam yang begitu mulia, yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Percayalah kaum muslimin, Ramadan tahun ini yang kita dipertemukan oleh Allah belum tentu untuk Ramadan yang akan datang. Sudah seharusnya kita sangat menyesali. Karena apa? Karena kita telah menelantarkan beberapa hari-hari di bulan Ramadan. Namun demikian, pada penghujung Ramadan kemarin, masihkah ada di antara kita yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang khusyuk dalam beramal soleh, memperbanyak sedekah, membaca, menuntaskan bacaan Al-Quran kita yang sudah mulai kita tinggalkan? Perbanyaklah taubat dari sekarang kaum muslimin. Mumpung masih ada sisa-sisa waktu kita, masih ada sisa-sisa umur kita yang Allah berikan ini, maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah, kerjakanlah, beramallah. Semoga Allah menambahkan kekuatan kepada kita semua untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan di beberapa hari kemarin sebelum Allah ambil nyawa kita. Dan Ramadan pun telah benar-benar meninggalkan kita. Sungguh usia kita hanyalah cerita yang singkat yang akan kita pertanggungjawabkan pastinya dalam kurun waktu yang sangat panjang nanti. Ingatlah kaum muslimin, kita semuanya tinggal di bumi Allah. Kita makan rezeki Allah, kita hirup udara dari Allah tanpa bayar. Kita diberi harta oleh Allah, kita dikasih rumah oleh Allah, mobil, motor dikasih oleh Allah, anak, istri dikasih oleh Allah. Kurang apa lagi pemberian Allah kepada kita semua. Sehingga tamu yang sebulan kemarin, yang bermalam di rumah-rumah kita, tidak kita layani dengan baik, bahkan kita tinggalkan dia sendirian. Kaum muslimin,
jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk istiqamah. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surah Fussilat ayat 30. Yang dimaksud istiqomah Bapak Ibu jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, hendaknya kita istiqomah di atas tauhid, mengesahkan Allah, ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, kita istiqomah berbuat ketaatan, beramal soleh, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, kita istiqomah di atas ikhlas dan beramal hingga apa? Hingga maut menjemput kita. Di dalam kitab Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah akan dapat apa? Akan mendapatkan malaikat akan menghampirinya ketika dia menghadapi sakaratul maut. Malaikat akan berkata kepadanya, wahai orang mukmin, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Malaikat berkata lagi, jangan bersedih dengan perkara dunia yang engkau tinggalkan, apa saja anakmu, keluargamu, hartamu, serta utang-utangmu. Allah pasti akan menggantinya. Kemudian malaikat mengabarkan kembali, engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar, yaitu surga. Ingatlah kaum muslimin, istiqomah itu dituntut sampai kita mati. Mengenai firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka terus istiqomah. Kata Mujahid, falam yusyriku hatta matu, mereka tidaklah berbuat syirik, mereka tidak menyekutukan Allah sampai mereka mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan ba'da Ramadan ini? Yang pertama, kita istiqomah dengan memperbanyak doa, karena Allah yang kuatkan hati kita, bukan kita sendiri. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja bolak-balik. Oleh karenanya Nabi kita, Rasul kita mengajarkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Kemudian Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa doa tersebut? Lalu Rasul menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan hatinya keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, Allah pun bisa membuat dia tersesat. Setelah itu Mu'az bin Mu'az yang meriwayatkan hadis ini, dia membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kita lakukan yang kedua Bapak Ibu, yaitu kita beramal dengan ikhlas agar amal itu bisa terus menerus, bisa langgeng. Kata ulama Ibnu Taimiyah berkata, segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah pasti
tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal, tidak akan berkelanjutan. Para ulama juga mengatakan segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan Bapak Ibu, beramal itu yang penting berkelanjutan walaupun sedikit, dan kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa inna qalla." Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Kita sedekah 5.000 tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi setiap hari kita sholat tahajud 2 rakaat tidak apa-apa, yang penting setiap hari kita baca 1 halaman tidak apa-apa, yang penting setiap hari. Kemudian apa yang kita lakukan yang keempat, kita hendaknya mengkoreksi diri, muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah diamalkan untuk esok hari, untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Bagaimana cara koreksi diri Bapak Ibu? Yang pertama, kita koreksi apakah amalan kita sudah tidak lalai, apalagi yang wajib. Kita lihat sholat 5 waktu kita, sudahkah di awal waktu? Kemudian kita koreksi apakah kita masih melakukan perkara yang haram. Kita pikirkan di malam hari, seharian ini apakah masih ada perkara yang haram kita lakukan. Kemudian kita koreksi diri kita dari kelalaian. Kemudian kita koreksi apa-apa saja anggota tubuh kita yang telah dia perbuat. Masihkah kita membuka aurat? Masihkah melihat hal-hal yang Allah haramkan? Masihkah kita menggibah muncung kita, lisan kita ini? Masihkah kita menyakiti hati orang tua? Masihkah kita menyakiti hati orang lain, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita? Maka kita koreksi Bapak Ibu. Dan masihkah kita sebagai pimpinan zalim kepada bawahan, korupsi, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain? Dan masihkah kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang haram? Kemudian kita koreksi niat kita. Sudahkah kita ikhlas dalam beramal? Sudahkah kita menghindari riya? Sudahkah kita menghindari sum'ah, ujub? Kemudian yang kelima, kita memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mulailah kita latihan puasa sunnah setelah Ramadan ini. Kita mulai nanti besok tanggal 2. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kan kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Mulai besok sudah bisa kita mulai Bapak Ibu. Selama 1 bulan sampai Syawal selesai. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Semoga kita semua bisa istiqomah ba'da Ramadan, melanjutkan ibadah terus-menerus sampai maut menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala bersumpah, demi masa, sungguh manusia kita semuanya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma at'im ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.